Petualangan Gunung Egy di Bandung belum selesai. Setelah kita mengunjungi Gunung Patuha di hari pertama, besoknya kita punya rencana buat langsung OTW ke daerah Pangalengan buat lanjut nanjak ke Seven Summit Jawa Barat yang lain yang ada di daerah sini, namanya Gunung Malabar. Setelah turun dari puncak Patuha, kita langsung bergegas buat bersih-bersih terus langsung OTW ke base camp Kang Asep Cianjuran. Sebelum kesini, kita udah kontak dulu dan beliau ngebolehin kita untuk nginep dan siap-siap buat nanjak di keesokan harinya. Kalau boleh jujur, episode pendakian kali ini tuh seru banget naiknya. Tapi pas turun gunungnya enggak banget coy, karena ternyata sol sepatu gue tuh tipis banget. Jadi licin dan berkali-kali gue jatuh gara-gara itu. Nah, udah siap buat ikut berpetualang ke gunung yang katanya masih ada macan kumbangnya ini? Kalau iya, let's go Sobat Gabut Sobat Mager. Selamat menikmati cerita pendakian gue dan Egy di Gunung Malabar. Welcome to the part 2. Oke, sekarang kita sudah berada di daerah Pangalengan. Sekitar 25 menit lagi kita akan sampai ke base camp dari Abah Asep. Hari ini host saya ambil alih dulu karena Riders to Fauzi, CEO of RTE, sedang fokus mengendalikan mobil di jalanan Pangalengan ini yang seperti miniatur Tokyo Drift. Boy, lu lihat boy, ini gua udah kayak San versus ini anjir, Raja Terakhir Tokyo Drift. Jalan ini tempat yang sama nih kayak gini nih. Buset, ngeri banget Pangalengan malam-malam. Ini perdana sih gua. Nanti akan gue kasih footage sih. Dan semoga kita selamat sampai tujuan. Iya, amin. Nah, openingnya nanti di sana aja. Soalnya situasi lagi padat banget, cepet banget, orang-orang naik mobil bingung pada mau kemana sih. Orang malam santai juga. Jalannya gak ada lampu, ini gimana? Jalannya gak ada lampu. RK gimana sih RK? Udah bukan RK ya? RK udah jadi gubernur Jawa Barat. Gimana? Yoman. Nantikan episode setelah dari Patuha, kita akan ke Malabar. Let's go. Kita OTW dari Ciudai ke Pangalengan kira-kira jam 9 malam dan gak expect kalau jalan rayanya sengeri ini. Udah mah belok-belok, truk semua, lobang, dan yang bikin serunya adalah jarang banget ada lampu penerangannya. Sebenarnya gue udah antisipasi buat nggak OTW ke base camp Pangalengannya malam-malam, tapi karena pas turun dari Gunung Patuha kita terlalu sore dan harus nyari makan malam dulu, akhirnya kita baru bisa OTW di jam segini. Fun fact aja, dari Ciwidey ke Pangalengan juga ada jalan tembusan lewat Goa Jepang, tapi karena medannya yang kita nggak tahu dan jarang banget lewat pemukiman, kita akhirnya memutuskan buat muter lewat bawah biar lebih safe. Tapi lu bisa lihat sendiri gimana jalannya meskipun gue udah pilih rute yang aman. Abis keluar dari jalan raya kita langsung lewat jalan kebun teh dan buset, ruas kiri kanannya udah nggak kelihatan cuy. Sumpah di sini gue mikir kayak ya Allah semoga nggak kena begal karena potensial banget ini suasananya. Nah, Biar ada temennya. kan ada mobil lu gembel di belakang. Gak mau nyetri Pangalengan malam lagi ya. Tapi kalau misalnya siang ini pasti bagus banget sih. Real. Namanya masuk desa. Gitu doang. Desa masih ada lampu. Karena dia dapat duit 1M. Itu 1M itu sama ini ya, gaji hadisnya atau kagak? Betul. Ya berarti dikit dong kalau gitu. Iya. Tahun. 1M. Makanya. What? Where is belok kanan, boys? Yes. Ini nyampe. Belok kanan, lalu Anda akan sampai di tujuan. Belok kanan, lalu belok kanan. Biru. Anda sudah sampai. Iya. Saya aja. Oke, sobat gue Sobat Mager.
Selamat datang lagi di Ready Explore episode terbaru. Sekarang kita udah sampai di daerah Cinyuran, Pangalengan. Dan sesuai dengan agenda di video ini, kita bakal coba buat menjajal salah satu gunung. Dari gunung yang ada di Bandung, namanya Gunung Malabar. Pikiran gue nih Gunung Malabar ini ada di Bogor gitu ya. Saya kan kopi Malabar gitu ya. Ternyata di Bandung loh adanya. Gue baru ngeh. Dan sekarang kita lagi ada di base camp Pak Asep atau Kang Asep. Sumpah ramah banget men, katanya sumpah. Terus bisa juga kita buat ngecas di sini. Kita dikasih homestay dulu buat besok kita bakal langsung berangkat kira-kira jam 6 lah, jam 6:30. Bismillah, lebih cepat lebih baik. Oke, kata teteh juga estimasi pendakian 3 jam katanya, kira-kira 6 km. Pas banget kalau misalnya orang pengen naik langsung nyebrang aja, terus dari seberangan itu kita langsung ke kebun kopi. Oke, mantap. Baru aja nih balik dari Gunung Batu Gunung Malabar lagi, nggak apa-apa. Semoga masih tetap fit. Besok kita bakal langsung OTW lagi buat ngerapel. Ini pemandangan ngecas baterai dan segala macem gitu. Soalnya ada beberapa baterai yang sudah terpakai. Semoga besok cerah, karena waktu di Gunung Patuha kemarin nggak terlalu bagus footage-nya karena nggak banyak, dan drone-nya juga cuma 1 kali terbang doang. Tapi nggak apa-apa, mantap lah pokoknya. Gimana cuy pengalaman perdana lewat jalan Pangalengan? Itu horor sih, salah belok dikit ke jurang itu cuy. Mual sebenarnya gue. Itu gue perdana naik mobil ya, nyetir mobil ke daerah Pangalengan. Gue sebelumnya udah pernah ke Pangalengan waktu kuliah, cuman gue nggak expect kalau misalkan pergi ke daerah Pangalengan malam-malam. Dan ternyata emang secara fasilitas jalanan gitu ya, kayak lampu segala macem yang jarang-jarang, ngeri banget coy sumpah. Gue tuh setiap kali ada mobil di depan tuh ya selalu bersyukur kalau misalkan ketemu gitu, soalnya gak pengen sendiri juga gitu ya nggak sih. Dan di belakang gue selalu ada truk kan. Udah apa ngecas ya? Tapi sejauh ini oke sih. Akhirnya udah sampai dan kita mau istirahat dulu. Semoga besok bisa cepat bangun, terus habis itu bakal siap-siap lagi buat berangkat ke Gunung Malabar. Let's go. Hey cuy, selamat pagi dari Gunung Malabar. Sekarang di ketinggian 1535 mdpl. Ya seperti biasa ya, Pangalengan dingin banget. Ini kali kedua gue ke daerah sini. Terakhir gue kesini tuh waktu gue kuliah. Ada acara himpunan profesi. Gue baru pertama kali ngerasain air gunung tuh di sini. Cuma sekarang gue ngerasain lagi. Cuma bedanya ya kalau misalnya kemarin kan karena perdana gitu ya, jadi gue kaget kalau misalnya dingin banget. Kalau sekarang gue udah expect dingin, jadi nggak terlalu nusuk banget gitu dinginnya. Well, hari ini kita bakal coba buat OTW ke Gunung Malabar. Gap antara ketinggian base camp sama ketinggian Malabar itu 900 mdpl. Jadi secara tantangan kayaknya akan lebih sulitan Malabar dibanding sama Patuha. Cuman kita lihat nanti ya ke depannya. Semoga nggak terlalu sulit dan semoga ya gue kalau misalkan ngarepin gak hujan juga pasti bakal hujan juga, musim hujan ya nggak sih ya. Yang penting kita sehat aja lah ya. Semoga hujan itu nggak hujan-hujan yang rese, dan semoga ya nggak ketemu hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kita sekarang menunggu teteh base campnya buat bikin sarapan dulu, terus kita nyarap dikit, kita bawa bekal di sini biar nanti di atas tinggal makan. Terus ya semoga lancar ke depannya. Mantep lah pokoknya. Kaki pegal sih sebenarnya karena kemarin gue baru aja ke Patuha gitu. Cuma di Malabar ini gue makin penasaran. Soalnya katanya di Malabar ada satwa yang dilindungi ya, macan kumbang. Semoga gak ketemu lah anjir di jalan. Kaki udah kayak gini soalnya kalau misalnya lari sulit. Oke mantep. Perjalanan 3 jam.
Siap. Dari sini jarak tempuh kurang lebih 6 kilo. Kilo ya. Baik. Kalau trek itu sebenarnya bercabang tapi udah kasih tanda dan apa? Banyak bonusnya lah, banyak landai. Oh iya. Banyak landainya gitu. Yang ada berarti mungkin agak jauh aja dikit ya, kecuali pas sudah masuk ke area hutan tuh baru mulai curam ya. Kalau ini tanjakan sini satu, terus nanti sebelum datar pada, terus setelah datar pada itu baru tanjakan yang benar apa? Mau puncaknya itu baik. Siap. Apa? Siap Kang Asep. Sedikit informasi dan Siap. Gue udah mikirin sih dari kemarin. The Botanist. Ngaku bro. Ini 14 rasa. 14 Januari 2025. Nasi goreng di Cinyoran, Bandung. Hari sudah berganti. Seperti yang kalian lihat, gue dan Egi nyarap dulu dan siap-siap buat ngelakuin pendakian yang selanjutnya. Jujur ini adalah pertama kalinya gue ngerasain base camp yang homey banget. Nyaman lah maksudnya. Mungkin karena lagi nggak ada banyak orang ya yang kesini, soalnya pas kita kesini tuh lagi hari biasa. Selain tempat nginep, di sini juga kalian bisa beli sarapan dan perbekalan. Tinggal bilang aja sebelumnya ke Kang Asep. Di Gunung Malabar masih banyak banget rumor yang mengatakan kalau macan kumbang ada di sini. Dan pas gue tanya ke Kang Asep, sebenarnya emang ada. Dan sempat masih ada petani yang ngeliat dalam beberapa tahun sebelumnya. Cuma untuk akhir-akhir ini masih belum ada yang ngeliat lagi macannya kayak gimana. Semoga aman lah ya kita waktu kesana. Set. Miring dikit biar kiblat kan agak. Yo man. Gimana sih lu, Mi? Gak apa-apa men. Ini namanya asimetris. Cek. Akhirnya hari ini datang juga ya. Momen ini datang juga, kita akhirnya akan mencoba Gunung Malabar. Semoga lancar-lancar dalam perjalanan. Dan seperti biasa, setiap kali kita melakukan sebuah kegiatan ada baiknya kita berdoa berpercaya agama masing-masing. Gue minta doa juga buat para penonton, semoga di durasi selanjutnya kita bisa selamat sampai dengan tujuan. Jadi berdoa dipersilakan. Udah selesai. Gunung Malabar, bismillahirrahmanirrahim. Fish. Ready explore 50%, nanjak 50%. Lawak. Let's go. Teh mana teteh? Assalamualaikum. Itu rumahnya Pak Asep, jadi kita nyebrang dulu. Tandanya ada di Posyandu, Hester 21. Terus kita jalan ke sini. Oke, kita berangkat sekitaran jam 7 pagi. Lewat 5. Musim hujan. Dan sekarang udah mendung. Sebelum naik, gue sempat ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Asep dan nanyain beberapa pendaki-pendaki sebelumnya kayak gimana. Dan banyak di antara mereka yang kena hujan juga beberapa hari yang lalu. Jadi sekarang kita bakalan coba buat telusurin juga pengalaman dari para pendakinya. Belok kiri jalur warga, kita belok kanan. Jalan setapak. Kang, ini belok kanan kayak gini ya. Set. Nah. Oke. Kita mulai pendakian di jam 7:05. Sebelum mendaki gue sempat tanya-nanya dulu ke Pak Asep biar gue tahu gimana cuaca yang ada di sini, dan ternyata ya sama aja gitu ya kayak Gunung Patua kemarin. Hujan jam 9. Terus ya pendaki-pendaki yang sebelumnya juga, kalau nggak hari Senin atau hari Minggu, banyak ngerasain hal yang sama juga, pada kena hujan di awal mendaki. Ya, expect no less lah, karena ini musim hujan juga, jadi kita harus siap-siap bakalan kehujanan. Treknya kita masuk trek perkebunan warga.
beberapa motor tadi lewat. Terus lo bisa lihat nih kebun-kebunnya. Pangalengan ya, Pangalengan emang perkebunan sayur. Di depan gua itu ada kebun tomat. Di belakang gua ini apa nih? Oh, ini pohon kopi semua nih. Ini kan gua pohon melinjo. Terus ada pisang juga. Ya. Start di ketinggian 1500, Gunung Malabar ada di ketinggian 2400, jadi 900 mdpl. Semoga lancar. Semoga kita benar-benar bisa dikecup manja dengan puncak Malabar. Let's go. Oke, cuy, ini agak sedikit tricky ya. Di Gunung Malabar itu belokannya banyak dan penunjuk jalannya minim banget. Di awal belok aja kita udah harus nanya dulu. Nah sekarang jujur ini gue masih kurang yakin kita ada di jalur yang benar atau kagak. Cuman kalau misalnya gue di beberapa video-video kreator yang udah sering naik Gunung Malabar, kayaknya sih kesini. Nanti ada pohon itu belok kiri. Lihat sih lah. Kita lihat nanti kayak gimana. Jalanannya sudah mulai banyak cabangnya ya. Gue berharap bener sih. Naiknya dulu. Kalau nyasar tinggal balik lagi. Kita nge-record GPS santai. Nyasar di awal-awal sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya nyasar di atas tuh kayak mager banget buat balik lagi coy. Udah kebuang energi. Bismillah. Semoga kita jarang nyasar di sini. Amin. Tadinya juga di sini bisa mengakses jalan pakai motor nih. Harusnya sih ada ojeknya. Kalau enggak ya lihat sih lah. Ini bener kayak ya, shout out buat channel YouTube Ini Gunung. Informasinya berguna banget coy. Thank you banget Kang Teh. Gue bisa pede buat ke Gunung Malabar. Soalnya kalau misalnya nggak ada GPS ini nggak berani gue kayaknya. Untung ada yang share juga. Jadi kita seenggaknya nggak harus nyari jalan dulu. Di daerah Pangalengan ini gue bisa lihat banyak banget kebun-kebun sayur. Tadi gue udah ngelewatin kira-kira 4-5 jenis tanaman nih. Tomat, cabai, kubis, kacang panjang, sekarang teh. Dan ya unik ini Pangalengan gitu. Kalau di Ciwidey kebanyakan stroberi, kalau di sini sayuran. Oh, lo tau sih bang ya? Karena gue sebelumnya pernah kesini juga. Bentar bro, pemandangannya keren banget. Oh, ini pemandangan itu sih. Kita ke situ dulu ya. Permisi. Ini makam Belanda yang dikasih sama Pak Asif. Lupa gue siapa yang begini makamin. Ini kayak tempat makam yang estetik banget, jadi film-film keren-keren. Oke, kita udah sampai di makam Belanda Gunung Malabar ya. Jujur gue lupa sebenarnya siapa yang dimakamin di sini. Cuman ini legendaris banget kalau misalnya ke Gunung Malabar lo pasti ngelewatin sini ya, via Cinyuran. Ayo. Estetik banget, udah kayak di film-film, kayak ada pohonnya. Keren-keren. Orang Bandung nih estetik banget. Nggak sekarang, nggak dulu. Pasos. 1941 coy lahirnya.
Let's go. Ya coy, beda di antara gunung-gunung yang lain. Gunung Malabar ini nggak ada pintu rimbanya ya, atau gue belum ketemu sama pintu rimbanya. Kita startnya benar-benar mulai dari base camp Asep. Tapi nanti di depan kalau misalnya ada pintu rimba gue bakal revisi. Cuman beda sama Patua ya. Patua kayak 5 menit langsung nyampe gitu ke pintu rimba. Kalau misalnya gue lihat dari GPS, ini masih awal mula banget. Kita berjalan kira-kira 5-10 menitan bang. Mantap. Tadinya gue sama Egy pengen berangkat jam 5 pagi, tapi bangun tidur di daerah gunung itu adalah keinginan yang semu. Sama seperti cita-cita orang yang tidak mau berusaha. Tapi at least kita bangun jam 5:30. Jadi ya nggak terlalu telat lah. Berangkat jam 7. Nah ini ada pertigaan. Ini yang bikin beberapa orang nyasar gitu ya. Orang kalau misalnya nggak ngeliat tandanya, ini bakal lurus. Tapi sebenarnya kita belok kiri. Harusnya sih ya. Harusnya kita belok kiri. Coba. Yang tadi dibilang Kang Asep, polisman merah putih, kita belok ke kiri. Terus ya bang? Wih, ini rumah siapa coy? Aneh banget. Buset, sumpah ya, nggak rumahnya Pak Asep, nggak rumah-rumah daerah sini tuh vibes-nya asik coy. Nggak cuma estetik dong, tapi fungsional. Estetik tapi minimalis. Oh, ini toilet di sini coy. Ada toilet di sini. Ada pos pemantauan juga. Wih, ada listrik. Ini pos kebun teh kah? Interesting. Ya, dari sini nggak ada kelihatan jalan ya yang terlalu jelas. Kayaknya ke sini sih. Kalau misalnya gue lihat di GPS. Harusnya kita naik dikit ke situ harusnya. Oh, itu tuh kelihatan jalannya di situ. Ada tempat duduk juga di sana. Tuh. Lumayan. Kayak buat camping juga bisa ya. Beberapa ada patok-patok tanah. It's okay. Masih pagi. Mau lari capek, jadi nikmatin suasana aja lah ya. Meskipun kita tektok 1 hari doang, tapi ya kali harus ambis cepet-cepetan buat nyampe puncak sama sepuh. Enggak lah, kita jalan aja lah nyantai. Karena nggak sanggup juga. Oh, ada jalan gedenya coy ini. Lewat situ juga bisa. Let's go. Nih, ada jejak kendaraan bermotor ya. Berarti bisa ngelewatin bisa lewat motor nih. Nah, mulai nanjak. Ya terowongan. Ajib ya. Lewatin kebun coy. Terowongan apa itu namanya? Terowongan Casablanca. Cinta Malabar. Ah, ini wortel guys. Wortel. Tapi nggak kelihatan wortelnya, masa harus kita cabut? Nggak boleh lah. Ini ladang warga. Ada banyak gugusan pegunungan, tapi kita belum tahu itu gunung-gunung apa. Ada yang besar juga sana, mungkin Ciremai ya. Dari terowongan
ke sini ada 2 jalan. Jalan ke kiri sama jalan ke kanan. Kalau kata Pak Asep, dua-duanya bisa dilewatin. Kiri katanya landai, lurus katanya terjal. Dan karena gua ngelihat ada polis line merah putih, sepertinya akan meyakinkan kalau misalnya kita lurus ya. Kita bakal lurus ya. Ada gubuk di sini by the way. Bisa duduk nih kayaknya. Gubuknya petani ya. Kalau misalnya lagi pengen mantau ada maling atau kagak di kebun. Let's go. Ya, jalan udah mulai nanjak. Nggak masalah. Lebih cepat ada di daerah ketinggian lebih baik. Ya, gue berharap kalau hujan gerimis aja sih. Soalnya repot pas ini kalau misalkan becek. Dan jalanannya sudah mulai ditabrak dengan kontur yang terjal, dengan kemiringan yang tinggi. Pos tanjakan. Gimana? Kata-kata hari ini. Kata-kata. Kata-kata. Jika kamu menemukan tanaman Walter, jangan dicabut. Karena itu milik keluarga. Kata-kata yang cocok banget buat orang-orang yang sering maling ya. Tidak semua yang kau lihat di alam itu punya engkau. Awal mula kita trekking ke Gunung Malabar ditandai dengan sebuah ketidakpastian. Kok gitu bang? Iya, karena kalau kesini via Cinyuran, lu bakal ngelewatin jalan kebun warga yang banyak banget belokannya. Jadi kalau bisa kita harus teliti biar nggak salah belok. Jalannya ke atas, tapi di sini ada belokan ke kiri, kayak patahan gitu. Dan agak sedikit curam ya. Beda dengan Gunung 42 kemarin, pas gue ke Gunung Malabar pos satunya tuh kayak nggak ada sama sekali. Bahkan kita heran, kok udah lama banget jalan tapi nggak ada posnya ya. Takut nyasar soalnya. Tapi berbekal keyakinan, data GPS dan tanda pita merah putih, kita terus jalan sampai tujuan. Nggak ada pos-posan ya di Malabar. Ini kalau misalkan di Patuha udah sampai pos 2 nih. Seru banget. Berarti salah satu gunung sawit Jabar yang jarang banget posnya coy, dibandingin gunung-gunung yang lain. Bahkan sekelas Papandayan pun yang tempat wisata itu ada posnya. Ini gak ada sama sekali. Lanjut lagi cuy, let's go. Oke, vegetasinya udah mulai rapet ya. Tapi ini kayaknya tumbuhannya tumbuhan yang menghasilkan bunga deh, bukan buah. Tapi ada pohon-pohon besar juga. Gue penasaran di sini nanti ada tembusan lagi nggak ya? Saya rapat banget coy. Kalau yang gue lihat di video-video orang yang naik Gunung Malabar, di trek yang ada nanti itu masih ada orang yang bisa bawa motor. Kayaknya kalau ini nggak bisa deh bawa motor. Cuman nggak tahu ya. Welcome to the jungle banget. Setelan lu. Ini bukan pohon biji bunga matahari ya, Gi? Tapi mirip men bunganya. Apa? Ah,
Ada yang telolet. Ini harus di thumbnail. Anjir. Gue gemulai banget aja pose. Rapet banget. Gi, lu bawa semua makanan kan, Gi? Hah? Yang nggak lu bawa apaan? Snack-snack? Secukupnya aja. Aduh, gue lapar, boy. Iya. Oke. Oke, ini sekedar caution aja, peringatan. Kalau misalnya udah sampai sini lu hati-hati tuh rumput-rumput yang ada di pijakan lu. Karena goyang ya kalau misalnya lu injek, coba dah, Gi. Nah, ini hati-hati bisa ngejeblos. Ntar kalau misalkan ini Jangan terlalu kanan. kalau misalkan rumputnya ini lemah lembut, tiba-tiba bisa jatuh loh ke situ. Oke. Terus di sini ada pertigaan juga. Meskipun arahnya ke sini, cuman di sini ada belokan ya, mau ke sini atau mau ke sini, mau ke kanan atau ke kiri. Nah, lo harus lihat nih yang jauh nih ada nadar petunjuk jalan lagi. Jadi kita belok ke kiri. Rapat banget ya di sini ya. Cepet banget. Ini pohon apa ya? Nah, ini ada petunjuk kan? Benar. Tada. Tujuannya jelas ya. Tujuh. Nadar pertigaan lagi. Malabar ini tricky banget kalau misalnya kita nggak fokus gitu ya. Ini mau ke kiri mau ke kanan. Kuncinya lu ngeliat nih pita merah putih. Nah, permasalahannya adalah waktu gua ada nih, gua nggak tahu kalau misalnya lu ngeliat video ini terus habis itu baru 2 bulan kemudian kesini, takutnya ini udah nggak ada. Jadi ya kalau misalnya lu udah sampai di pertigaan ini belok kanan ya. Sewaktu-waktu kalau misalnya emang lu gak ketemu pitanya. Oke. Ya, di sini jalannya karena banyak pohon kering, jadi nggak terlalu licin. Asik. Trek-trek kayak gini, kalau misalnya di awal kita kiranya mencekam ya, tapi kalau misalnya lu kesini musim hujan, lu bakal seneng banget sih. Soalnya bakal jarang kena air. Kalau misalnya hujan, ada tutupannya, ada plus minus lah. Cuman ya, sepertinya perjalanan masih harus naik lagi nih. Kira-kira kita udah 20 menitan, 30 menitan. Sekarang ketinggian 1740-an. Masih belum ada pos. Kita lihat nanti apakah kita bisa nemuin pos atau enggak. Oh, masih naik lagi tuh. Masih ada dataran yang lebih tinggi. Bonus. Oke bro, sampai lagi di pertigaan. Seperti biasa ya, Malabar agak sedikit tricky. Udah 4 kali gue ngomong kayak gitu. Tadi gue kira kita bakal belok kanan, tapi ternyata ketika gue maju dikit ada penunjuk jalan nih. Kita buat ke kiri, jadi kita bakal lanjut lagi buat ke sana. Jangan nyasar, oke? Ingat, waktu gue kesini mungkin pitanya ada, tapi kalau misalnya lu kesini belum tentu pitanya ada. Jadi jangan lupa dihafalin, oke? Nah, ada pertigaan lagi. Bukan ke kiri, ke kanan ya. Ada pitanya soalnya.
kapan lagi. Ya, kesana dulu lah. Punten Bu, Pak. Numpang lewat. Iya, mau jalan-jalan. Gunung. Nih, kubis. Kubis Pangalengan, coy. Cabe jalapeno. Emang ya? Ada buahnya banyak. Berarti teng 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 teng. Kubis kalau di burger ya? Kubis sama lobak sama? Sekarang gue dan Egy udah sampai di kawasan perkebunan Gunung Malabar. Untuk sampai ke sini dibutuhkan beberapa jam perjalanan dari base camp. Nah, kayaknya ini akan menjadi area trek favorit gue dah pas nanjak ke Gunung Malabar. Soalnya seger banget cuy ngeliat sayur-sayuran dan petani lagi pada ngurusin kebunnya. Gue bisa lihat cabe, tomat, kacang panjang, kol, sampai kopi pun ada. Ini kalau dijual di supermarket apalagi ada tulisan organiknya bakal mahal banget dah dijual. Semoga bagus ya Pak panennya. Jadi tadi gue udah ngecek dua jalan ya, kanan sama kiri. Ini agak sedikit nyaru, soalnya tandanya tuh di tengah-tengah. Jadi setelah gue cek, kita harusnya lurus ya, soalnya tandanya tuh pada kesana. Di sini gue nggak tahu, kayaknya pergi ke perkebunan yang lain deh. Let's go. Ingat, apalin. Takutnya nih pita nggak ada waktu lu kesini, oke? Go. Enggak dulu lah, jangan di sini. Let's go. Sekedar informasi saja, sayuran-sayuran yang diproduksi langsung dari daerah Pangalengan ini memiliki grade yang sangat amat baik gitu ya, karena petaninya mengerti tentang pemilihan pupuk, rasio dari pestisida dan segala macam ya. Jadi ya kalau misalnya lu kesini ada studi atau segala macam, worth it banget lah buat menimba ilmu langsung dari para petani di Pangalengan. Beda kayaknya lalurnya tuh nggak cuma karena pupuk ya, tapi karena lu belum mandi. Belum mandi emang? Enggak. Let's go. Siapa yang mau mandi di dunia yang dingin? Sudah mulai teh. Karena ada pupuk. Berarti kan? Pertigaan lagi. Ingat kalau belok sini belum pitanya suka nggak ada. Belok kiri, alright, belok kiri. Sumpah, topi lu banyak banget lah. Sumbernya di topi, anjir. Boy, makanan kali. Perjalanan masih jauh ya. Bisa lihat di sini. Kita tadi start di sini. Kita udah berjalan cukup jauh. Terus sampai sini. Nanti nah, ya kira-kira 2/3 perjalanan lagi lah. Tapi kalau misalnya dilihat dari konturnya nih ya, justru kontur yang awal
lebih banyak anjir. Oh di sini juga. Udah pasti ya. Daerah puncak pasti terjal. Oke, lanjut lagi. Let's go. Sampai di sini, gue dan Egi masih belum nemuin pos satunya ada di mana. Berbekal nonton YouTube dan GPS, kita masih percaya kalau ini jalur yang bener. Dan pas di Gunung Malabar, kita justru menemukan hambatan baru yang belum pernah dirasain selama ngonten RTE. Apa tuh bang? Egi dikerubungin lalat. Sebenarnya pas turun dari Gunung Patuh kita udah mandi, dan pas OTW dari Malabar karena kita nggak keringetan, jadinya cuma cuci muka doang sebelum berangkat. Nah spekulasi gue si Egi dilalerin gara-gara lagi ada di lahan kebun yang pakai pupuk dan lagi bawa makanan. Tapi ini nggak terlalu ngehambat sih. Kita tetap lanjut trekking lewat kebun orang yang pemandangannya bagus banget. Kebun Pangalengan coy. Dan baru sadar meskipun belum nemuin pos, kita udah sampai di pertengahan jalan. Alhamdulillah nggak ngerasain hujan. Tapi ternyata selain hujan, tantangan sebenarnya baru dimulai pas udah keluar dari area perkebunan. Kalian bakal tahu di next episode Gunung Malabar. Thank you udah nontonin. Kalau kata Egi, gak logis.